Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian di sore hari yang luar biasa ini? Saya harap kalian semua sehat ya. Dan saya harap Anda sudah berlibur, sudah menikmati libur hari Sabtu dan Minggu ini ya. Sehingga tidak stres, mantengin cat terus. Oke teman-teman, tampaknya the global crypto market cap kita stabil di 24.000 triliun rupiah ya, naik tipis 0,17%. Dan saya lihat ya secara overall ya papan-papan atas ini ya cukup baik lah, khususnya ini Solana ini saya lihat ya naiknya cukup kencang. Jangan lupa ya, saya sudah mulai membuat perlahan-lahan tutorial Solana ya teman-teman. Oke, saat ini saya mau membahas tentang khususnya Dogezilla ya. Dogezilla ini saya perhatikan cukup rame ya. Kenapa kalian rame? Ya oke, saya coba setting dulu di Pocoin ya Dogezilla supaya kita berpikirnya inilah ya yang tenang begitu ya, supaya kalian juga ini sudah Dogezilla ya. Oh iya sudah. Oke. Teman-teman, saya mau sampaikan begini nih ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu nih websitenya, ceritanya gitu ya. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan secara overall, the global crypto market kita, crypto fear and greed index kita itu sudah meningkat dari level, kalau nggak salah kemarin sudah belasan ya. Ini last week extreme fear tuh sampai level terendahnya 12 ya, poinnya 12 dan sekarang sudah 24. Artinya sudah mulai ada keberanian para holder untuk masuk ke market. Itu satu hal yang patut disyukuri teman-teman, dan nanti Anda akan melihat kalau sampai skor ini sudah sampai 40-an sampai 50-an di sini, nah kemungkinan besar ya melaju lebih kencang. Semoga. Tapi ya saya terus terang belum bisa meyakinkan teman-teman, sebab yang saya dengar sampai bulan Maret ya kalau nggak salah dampak dari tapering off itu. Nah khususnya untuk ini saya mau sampaikan sama kalian ya, khususnya begini loh. Jadi saya mau bicara baik-baik. Ini nih token-token yang baru ya, sebelum kalian pada masuk ke satu market atau membeli token tertentu teman-teman, kalian bacalah baik-baik white papernya. Itu aja pesan saya ya. Jangan dengerin kata YouTuber dulu ya, jangan dengerin kata orang duluan ya maksud saya. Itu kalian boleh dengerin. Kalian boleh dengar kata saya atau YouTuber lain atau masukan referensi lain. Silakan saja. Tapi apa sih makna do your own research yang selalu dikumandangkan orang-orang itu? Kalian ngerti nggak para holder? Maksudnya itu apa? Do your own research salah satunya, cobalah kalian baca sendiri dan riset sendiri white papernya tentunya. Ya, apa sih fundamental dari sebuah token? Ini kan startup. Ya, saya mau kasih tahu sama kalian, bacalah apapun itu tokennya. Ya, sekali lagi, kalau memang ada, ya sedapat-dapatnya, tolong baca dulu white papernya. Dan yang kedua, kenali dulu karakter tokennya itu, dia token apa sih? Gitu ya, token apa dia? Token utility kah? Token meme kah? Atau token apa? Token reward kah? Begitu, kalian harus paham loh teman-teman. Jangan langsung main hantam kromo aja, main hajar, main terabas gitu.
Itu satu, kenali dulu karakternya. Baru kemudian cocok nggak untuk dijadiin barang scalper. Kalau kalian, yang kedua ya, kenali dulu karakter tokennya, token apa dia. Yang kedua, kenali diri kamu. Kamu tuh cocoknya apa? Sebetulnya kamu punya pembawaan tuh apa? Saya tidak anti sama scalper, tidak. Tapi kamu tuh sebetulnya scalper kah atau holder? Ya, kalau kamu tipe scalper, lihat ya, ini adalah white papernya si Dogezilla. Ya, mereka sudah ngomong loh ini, saya nggak tahu kalian baca apa enggak gitu. Padahal udah dipajang juga di situ gede-gede. Nah, mission, vision, scams ini. Jadi kalian harus tahu mereka ini mau ngapain, bikin apa, kemudian value-nya apa. Nah, kalian harus lihat dari awal di halaman 8 ini, saya ulangi, dari awal-awal ada websitenya ini, di halaman 8 ini, mereka udah ngomong loh dari awal, si devnya ini, apa? Long term goals. At Dogezilla, our long-term goal is to increase security in the crypto market. Saya mau nanya sama kalian, jangan pura-pura bodoh. Ya, saya mau ngajak kalian berpikir, relax, ya, terus kemudian rasional, ya, gitu. Memang harus begitu, teman-teman. Investasi itu jangan tegang. Saya udah ingatin bolak-balik kalian kalau invest di kripto, ya jangan kalian mentalnya manusia triple one. 1 million in 1 week become 1 billion. Ya, 1 juta kalian bawa duit, pinginnya seminggu langsung berubah jadi 1 miliar. Nanti sakit jiwa loh kalian. Ya, saya ulangi sekali lagi, kenali karakter tokennya. Yang kedua, kenali karakter kamu. Cocok nggak? Match nggak? Kalau kamu orangnya nggak sabaran, selalu ingin cepat-cepat, cocoknya kamu jadi scalper. Dan saya ingatkan dari awal, jangan coba-coba ambil token model Dogezilla ini. Kenapa? Nanti kamu sendiri yang berubah karakternya. Jadi fooder lah, iya kan? Sakit jiwa lah kamu nanti jadinya. Long term, dari awal dari bilang long term. Saya mau nanya, definisi long term itu seminggu cukup nggak ya? 2 minggu? Jawab ya, nanti coba kalian komen di kolom komentar. Sebulan? Jawabnya, tergantung proyeknya apa bang. Harus begitu jawabnya. Lihat ya, mereka ini mau meningkatkan tingkat keamanan sekuritas di dunia crypto market. We believe in our project is game changing. Mereka yakin bahwa proyeknya adalah menjadi game changer lah. Itu satu istilah bagaimana mengubah wajah perkriptoan di dunia ini. Karena apa? Kalian tahu nggak pergumulan di dunia perkriptoan itu apa? Dikit-dikit scam, dikit-dikit rakul, hilang devnya, kabur, berantem. Ya kan, kemudian smart kontraknya dimigrasi, berubah, kemudian pecah kongsi, kemudian honeypot. Waduh, terlalu banyak. Ada survei yang mengatakan, saya ada bukunya, kalau kalian mau japri saya kasih sama kalian bukunya. Hasil riset mengatakan bahwa dari 100 project ya yang token-token micin itu teman-teman, di bawah 5% saja yang mereka berhasil sampai akhir menyelesaikan roadmap-nya. Ayo loh. Nah, ayo. Lalu kalau kalian beli 100 token micin, siap-siap aja. Ya, 95 sampai 97 rakpul scam selesai semua. Kamu sudah siap? Nah, makanya saya bilang do your own research. Apakah kalian sudah belajar? Saya mau nanya sama kalian. Warren Buffett bilang sebelum investasi, isi otak kamu, kepala kamu isi dulu dengan pengetahuan yang benar. Sebelum kalian masuk beli kripto tertentu, kalian udah ngerti belum kripto itu seperti apa sih? Jangan-jangan main asal masuk aja. Yang ada di otak kalian 1 juta berubah jadi 1 miliar. Ya, lihat ini. Proyeknya apa? Kenapa dibilang long term? Adoption of full platform. Developers looking for community confidence and community investors looking for a safe project. Jadi mereka ini mau buat apa? Full platform. Itu yang mau sifatnya men-screening nanti semua yang niat-niat scam, rakul segala macam itu. Kemudian kalian lihat sendiri kan, setelah itu kan masih perjelas lagi di quarterly goals ini. Lihat ini, kalian paham nggak sih bacanya ini? Ya, kuartal 1 2022 aja, full application for iOS, Android, and web platform. Ini kuartal 1 doang, ya. Ini yang akan dirilis targetnya. Nah, sekarang saya mau nanya, kuartal 1 itu bulan berapa sampai bulan berapa? Bulan 1 sampai bulan? Ayo, satu tahun kan berapa itu? 4 kuartal, berarti per 3 bulan. Jadi berarti, untuk menunggu ini aja, Anda harus tunggu sampai akhir Maret.
Makanya saya bilang, kamu tipe scalper atau tipe holder? Kalau scalper, jangan coba-coba kamu masuk di sini. Stres berat kamu nanti di sini. Stres berat. Ya. Kemudian baru nanti kuartal 2 ini sampai bulan 6 Zillaverse. Ya, ini berarti masuk Metaverse. Baru ini sampai bulan 9, baru ini sampai bulan 12. Nah, berarti apa? Kalau kalian lihat secara overall, teman-teman, ini tahun ini ada gebrakan ini kan gebrakan semua sampai akhir tahun. Paham? Begitu loh cara bacanya. Kalian bacalah baik-baik ini. Nah, ya baca teliti-teliti. Kalau lu nggak ngerti bahasa Indonesia, kan ada Google Translate. Iya bukan? Masukin aja ini. Kalau nggak bisa ditranslate begini, masukin sesuatu, pahami dong. Cuman memang saya harus mengakui bahwa holder kripto Indonesia malas membaca. Malas menonton. Kalau nonton di skip-skip. Mana? Sedangkan di video saya aja ada yang ngomong gini, gua komen dulu ya bang sebelum nonton, ayo lo. Aneh, saya mau ketawa tapi aduh gimana ya. Aduh, Indonesia aku ini teman-temanku ini ampun dah. Dia komen dulu coba sebelum nonton. Lah apa yang kamu komen? Kamu tahu nggak saya bahas apa di dalam? Saya mau ketawa tapi gimana ya? Nah, sekarang saya kembali ke laptop deh. Nah, sekarang ada isu yang mengatakan cut loss deck. Saya mau nanya sama kamu, kenapa Anda harus cut loss? Nanti saya bahas kalian sama sertiknya. Kenapa? Ingat ya teman-teman, ada 3 yang kalian bisa lakukan di investasi dimanapun. Apa itu? Buy, sell, atau apa? Hold. Ya kan, kalau sell itu kan cut loss juga bagian dari sell, bukan? Oke, ya, take profit juga bagian dari sell, begitu ya. Nah, sekarang semua keputusan itu buy, hold, and sell semua harus ada dasarnya loh. Contoh, saya mau nanya sama kalian. Kalau Anda mengatakan cut loss, kan cut loss, berarti Anda loss, akan rugi dong. Pertanyaanku adalah, di level ini kamu misalnya memutuskan untuk cut loss, atau malah nganjurin orang untuk cut loss. Pertanyaanku, emang level entry kamu di level mana? Di sini ya. Di sini ya, betul. Di sini ya, saya tandain. Wajar kalau di sini level entry Anda udah suruh untuk cut loss. Kenapa apa? Ya, ini udah segini, udah minus 95%. Atau jangan-jangan waktu all time high ini Anda ngambilnya nih. All time high sampai detik ini. Sampai detik ini ya, udah minus 95%, 96 lah itu. Ya wajar kalau disuruh cut loss karena minus 90%, 96%, ya kan? Kalau minus 96% tinggal sisa 4%, Anda invest 1 juta, tinggal berapa ya? 40.000 ya? Wajar, keringat dingin. Pertanyaanku adalah, siapa suruh Anda masuk dengan cara FOMO? Begitu loh. Apa dasarnya? Sebelum kita ngebahas tentang cut loss, apa dasarnya Anda beli token Dogazilla ini di sini? Atau di sini? Atau di sini, atau di sini, dimanapun titik-titik di mana harga hari ini kan jauh lebih rendah dari harga pembelian Anda. Apa dasarnya? Begitu. Kamu itu satu. Yang kedua, saya mau nanya, ini kan launching ya di Pocoin ini kan tanggal berapa ini ya? 22 Oktober. Betul ya? Oke. Saya mau ukur nih sekarang supaya saya ngajak kalian tuh rasional loh berpikir. Aduh, ampun deh, mau ngajar rasional aja susah banget loh. Nih, lihat. Saya tarik sampai sini ya. Tuh, sampai garis all time high-nya 9.600 sekian, 10.000 deh gue bilang ya, 10.000 ini kan masih ke bawah lagi, dikit lagi nih. Nah, tuh 15.000 lagi malah. 15.000 ya, oke. Saya mau nanya sama kalian, dari sejak dia launching tanggal 22 sampai titik ini 22 Oktober ya. Nah, ini 1 minggu ini mirip-mirip sama bab Doge, kisah kasihnya mirip banget. Cuman bab Doge itu untuk sekian waktu lamanya di sini tidur, nggak kemana-mana. Kalau ini dari sejak launching di pump 15.000%, 15 kali gitu ya. Jadi 100.000 berubah menjadi 1.500.000 misalnya gitu. Pertanyaanku adalah, dari sejak launching ini Fairlands di sini sampai seminggu ini, apa dasarnya dia bisa terbang? Coba, saya mau nanya sama kalian, apa dasarnya dia bisa terbang? Apa yang menyebabkan atau fundamentalnya apa sih sehingga layak untuk terbang? Coba sebutkan sama saya. Apa utilitasnya? Sudah selalu 2 ya.
dari segi jumlah, sekarang kalian lihat dari segi jumlah, supply-nya ini bukan tanggung loh ini. 69 sextillion, 69 juta kuadriliun. Kalian beli, saya udah beli teman-teman, saya udah beli, tapi waktu saya beli, bentar ya, saya tunjukin ini sama-sama kalian, nggak apa-apa, begitu, supaya kalian lihat. Saya tidak mau menganjurkan yang namanya cut loss seperti itu, karena apa? Bagi saya ya saya belanja, saya rasa titik aman kok, begitu ya. Nah di situ saya belanjanya. Jadi Anda bisa lihat ya, begitu. Jadi kira-kira berapa persen tuh bang? Jadi saya aman-aman aja. Dan itu pun baru kecil loh saya belanja. Anggaplah ini tertinggi nih. Nah 71%, nggak masalah bagi saya. 82% dari pembelian saya. Anda tahu nggak berapa itu saya beli? Tuh, cuma $20. Jadi saya nggak sakit kepala, cuma $20 kok. Begitu. Kenapa Bapak bilang cuman? Loh, saya kan udah ajarin di grup saya. Kalau kalian kalau kalian seperti ini, saya karena punya passive income teman-teman. Saya punya passive income. Ini saya baru staking. Ya, saya mampir di sini sebentar. Tiap hari saya dapat kurang lebih $40 dari hasil farming saya. Jadi kalau seperti ini mah biasa aja. Karena itu kan saya selalu menganjurkan teman-teman, lebih bagus Anda fokus di farming dulu. Saya tadi di grup saya bilang begitu teman-teman. Fokuslah kalian mengurus dulu fundamental investasi kalian. Apa itu? Farming, bagus-bagus. Cari token yang bagus. Kalau saya di SPY. Ya, tapi terserah kalian mau di mana. Itu kan bukan urusan saya ya. Begitu. Silakan. Supaya apa? Nggak sakit kepala kalian tiap bulan ada, tiap hari ada, begitu. Begitu loh teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini kan ya minimal memperkecil kerugian. Begitu loh. Saya kecil-kecil kok masuk ini. $7. Nah, $7, 14 tambah 20 baru $34 saya masuk. Nah, jadi saya kan seperti yang saya bilang, saya nggak ngambil di sini teman-teman. Saya baru tahu ini Dogezilla ini ya awal-awal ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 19 bulan 12. Saya baru tahu di bulan Desember token ini. Jadi pas saya lihat, saya ukur ke penurunannya, saya lihat proyeknya menarik, saya masuk dikit $7. Lihat nih, perhatikan teman-teman. Ya, saya waktu itu cara belinya begini nih. Ya, lihat. Saya ukur dia, wah ini all time high. Apa yang bikin dia all time high? Saya lihat nggak ada, proyeknya belum, masih on the process. Dia aja. Nah, jadi kesimpulan apa bang? Kesimpulan saya ini dikerjain sama whales, diterbangin. Kalau istilah kami di pasar saham, dipom-pom, dipaksa terbang. Semua, ingat ya, saya kasih tahu, semua chart apapun dia, mau di saham, mau di forex, mau di kripto, kalau dipaksa dipom-pom dalam waktu yang singkat, terbang tinggi sekali, siap-siap aja. Pasti ambruk habis itu. Karena apa? Memang nggak ada dasarnya ke apa jalan ceritanya yang membuat dia boleh layak untuk terbang. Saya mau tanya sama kalian. Ya, selalu dua. Jumlah pasokannya, supply-nya, dan use case atau utility-nya. Saya mau nanya, utility dari token Dogezilla ini apa? Yang udah nyata kalian dengar. Belum ada kan? Belum. Lawang itu Zilla Vault-nya belum jadi, Zilla Swap-nya belum jadi, Zilla Verse-nya belum jadi. Semua pada belum jadi. Lalu komentar abang apa? Ini adalah harga wajarnya. Saya mau terus terang aja ngomong sama kalian. Ini harga wajarnya. Jadi dari 22 Oktober ini sampai hari ini 11, 12, 1, 3 bulan. Saya mau kasih tahu sama kalian ya. 3 bulan ini kalau dari launchingnya ini saya coba ukur ini sampai detik ini. Nah tuh 400 ya 500%. 500% lah ya. Jadi sama seperti di Buff Doge, saya lebih suka mengatakan, kalian lupakan aja ini hype ini. Pancung dia, capnya ini. Pancung, tebas semua, potong semua. Jadi, anggap aja ini nggak ada semua. Yang ada adalah kisah kasih dari sejak launchingnya ini. Sampai detik ini. Jadi, maksudnya gimana bang? Bulan 10 ya, tanggal 22 ya. 11, 12, 1. Sekarang udah masuk bulan 2. Anggaplah 4 bulan. Dalam 4 bulan, anggap aja chart ini baru naik 500%. Begitu aja. Jadi berarti gimana bang? Berarti 1 bulan naik 125%. Saya mau nanya sama kalian, 1 bulan naik 125%, bukankah itu hal yang bagus? Berarti ini semu, memang semu. Siapa bilang ini real? Walaupun kalian lihat chart. Dan saya mau kasih tahu sama kalian, chart ini bisa didesain. Bisa banget. Gitu. You punya uang aja sama pasukan, ini bisa kita bikin. Mau setinggi all time apa? Iya, jadi kalian harus hati-hati begitu loh. Jadi melalui ini saya mau tegaskan sama kalian.
Berhentilah membeli token atau apapun ya, instrumen investasi dengan cara FOMO. Berhenti, stop. Tolong kalian bertobat. Jangan kalian beli-beli kalau udah terbang-terbang begitu. Tunggu, karena dia pasti turun. Nah, seperti saya ini, turun lagi. Saya lagi ngincer-ngincer. Saya kan baru masuk $34 nih. Ya bukan, saya baru masuk $34. Nanti saya tinggal averaging down. Cuman saya belum mau. Saya belum mau loh, bayangkan. Saya hati-hati sekali loh. Kenapa, Bang? Saya mau nunggu sampai paling nggak di sini nih. 90% begitu. Atau kalau 90% saya di situ, misalnya di sini nih. Tuh, sekitar 200% dari titik fair lunch-nya di bulan Oktober. Bayangkan, 5 bulan saya ingin 200% aja. Fair value, kami di saham ada yang dikenal fair value, nilai layaknya dia berapa sih, nilai fairnya dia, harga fairnya dia, harga wajarnya dia berapa sih. Menurut pendapat saya, karena utilitasnya belum jalan, proyeknya juga masih sementara on the process, sangat layak kalau dia misalnya umpamanya kalau dikasih lo ya dalam 5 bulan ya naiknya 200%, berarti 40% sebulan, karena nggak ada yang mendasarinya. Saya rasa layak. Jadi saya kalau dikasih saya lagi nunggu, kalau boleh dia turun sedikit lagi di sini sampai level 90% dari titik pembelian saya. Nah, ini saya pasti akan tambah di sini. Bagus kan? Saya averaging down $34. Ya, nanti coba saya masukin $40 atau $50 lagi di sini. Jadi ketarik harga saya averaging down. Nah, bagus kan? Jadi, teman-teman, investasi itu harus hati-hati. Jangan gerasa-gerusu. Abang nggak menganjurkan cut loss. Kenapa saya mesti cut loss? Kenapa, Bang? Proyeknya ini bagus sebetulnya. Saya mau kasih tahu sama kalian. Proyeknya ini bagus kok. Ya, bagus proyeknya. Cuman jangan kelamaan aja begitu loh, ya. Nah, terus kemudian kalau kalian bilang devnya nggak pernah ngomong, karakter dev itu, ya teman-teman, itu beda-beda. Ada orangnya pendiam. Devnya Bab Doge itu sampai sekarang juga nggak tahu juga siapa orangnya. Tapi progresnya jalan tuh. Nah, ini yang susah gitu loh bagi kalian. Karena itu dari awal saya bilang, kalau kamu nggak suka, kalau kamu lihat, ya ini nih, baca dulu white papernya, kenali dulu, kamu cocok nggak sih dengan karakter kayak gini? Teman-teman, saya mau kasih tahu sama kalian, nggak semua token loh saya beli. Enggak loh. Kalian lihat video saya ada 345 video di situ. Nah, ada berapa? Ada ratusan itu saya sudah review. Kalian pikir saya ikut semua? Enggak loh. Enggak. Begitu, jadi kalian jangan sampai salah. Nggak harus semua juga kita beli-beli. Enggak loh ya kawan-kawan. Begitu, jadi pilih-pilih. Kalau nggak cocok dengan karakter saya, kan saya udah bilang, saya tipenya long term. Kalau saya lihat karakternya hype-hype, itu biasanya saya nggak mau ngambil. Karena saya nggak bisa mengontrol atau melihat chart terus, nggak bisa. Ya, jadi bagi saya nggak mau cut loss. Kenapa, Bang? Saya lihat proyeknya menarik kok. Ya, proyeknya ini menarik loh ini proyeknya. Kalian nggak merasa terpukul kalau kalian haban hari dikerjain terus sama dev-dev nakal begitu ya? Habis terus uangnya dari saya juga banyak tuh, ada berapa itu? Ada lebih dari 10 kayaknya. Masa investasi belinya misalnya 1 juta tinggal 50.000, ya tinggal 5%, 10%, 20%. Investasi apaan itu? Nah, kalian nggak merasa terbeban bahwa kalau ada yang kayak gini, ya mereka ini proyeknya mau men-screening dev-dev nakal begitu, kalian nggak terbeban. Bagus proyeknya, jadi harus didukung sebetulnya seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau kamu nggak suka, tinggalkan. Oh iya, carilah token lain yang suka, yang sesuai dengan kau punya karakter. Ya, scalper begitu bisa roll over kayak ninja begitu, silakan. Kalau saya cocok dengan karakter token seperti ini, karakter saya. Tapi ingat, saya udah boleh ajarin bagaimana cara berinvestasi di kripto, Bang, yang bagus. Cari barang bagus, tapi harganya murah. Itu dia kuncinya. Sesimpel itu. Oh iya dong, cari mobil Mercy X5, harganya pasarannya katakan 1,5 miliar. Tapi kalau bisa 100 juta. Bagus kan? Crash lagi. Ya toh, fresh from the open, baru. Kayak gitu, miliki mindset seperti itu. Cari barang bagus, tapi harganya murah. Bagus nggak Dogezilla ini? Bagus proyeknya menurut saya. Ya, kalau devnya diem, ya kamu nanya sopan-sopan, coba japri. Kalau kamu kenal sama devnya. Ya, harganya murah, Bang. Sudah murah. Sudah murah. Ini proyeknya bagus dan harganya sudah murah. Lalu kesimpulan Abang bagaimana? Kalau saya, ya, salah satu strategi yang saya buat, teman-teman.
kalau kayak gini, daripada saya averaging down, kalau saya averaging down kan di sini nanti jadi titik tengah di sini, jadi di sini harga akhir saya. Nah, saya punya cara begini, ikutinlah apa yang saya bilang. Saya punya sniper wallet sniper yang spesial akan membeli token-token yang udah crashing down. Jadi kalau udah jatuh, saya ambil di harga barunya. Nah, saya udah siapin loh itu. Kalian lihat nggak? Ini saya punya sniper wallet ini, teman-teman. Nah, ini wallet sniper. Saya siapin di situ. Ya, bukan saya nggak bohong sama kalian. Ya, jadi saya lagi nunggu. Kira-kira dikasih nggak seperti yang saya bilang tadi. Kalau dikasih baru saya tangkap lagi. Dan harganya baru. Bukan di tempat di mana saya tadi beli ini. Bukan di sini. Nah, ini kan tadi saya di sini ya. Nah, jangan di sini. Jadi di tempat baru. Begitu, ya. Paham ya? Jadi ketika saya tambah lagi averaging down di wallet yang sama, ini nanti paling di tengah sini. Tapi ketika saya beli pakai sniper wallet, saya dapat harga grass net di sini. Begitu, teman-teman. Nah, sekali lagi dasarnya adalah cari proyek yang bagus, ya, harganya murah. Begitu caranya. Paham ya? Oke, saya mau ngomong sekarang tentang Certic, ya. Jadi saya dengar-dengar ada perdebatan di Certic. Teman-teman, angka di Certic ini tidak fix. Tidak fix. Ini setiap saat bisa berubah. Ya. Ini kalau kalian lihat, ini kan baca dong, score history from dari 2 Januari sampai 1 Februari. Jadi ini dalam 30 hari terakhir. Kalian lihat nggak dalam 30 hari terakhir? Ini fluktuatif loh. Jadi bukan sesuatu angka yang pakem. Pernah 88 tertinggi per 100, pernah juga 75. Jadi ini fluktuatif. Coba kalian misalnya lihat WSPP gitu. Ya, WSPP. Nah, ya kan 92 ya. Tapi kalian lihat nggak bahwa dia ini kan 92 sekarang. Tapi kalian pernah lihat nggak dia pernah 81 loh. Nih. Ya kan? Berapa disparitas angka? Nah, ngerti nggak kalian disparitas? Berapa disparitas harga? Selisih perbedaan angka volatilitasnya dari 92 ke 81. 11 poin, bukan? Nah, ini kan naik turun. Jadi ya santai-santai aja. Kenapa harus pusing gitu loh? Ya kan? Nah, cuman yang harus kalian pahami adalah begini. Apa penyebab dari angka 75 ini? Itu yang harus dipahami. Lihat di sini, teman-teman. Coba, saya tadi ukur-ukur secara kasar ya. Oh, ini Dogezilla ya. Dogezilla 75. Nah, coba kalian ukur nih. Tambahkan ini semua. Ini kan yang dinilai ada 6 poin. Ya kan? Ya bukan? 1, 2. Ini kan 6 issue. 6 issues detected out of 67 vulnerability and security checks. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini, teman-teman. Lalu coba aja deh pakai prorata aja. Kalian jumlahin ini angkanya ini semua bagi 6. Memang sih nggak persis sama dengan 75 ini. Tapi paling nggak itu gambaran. Nah, lalu kita nanya, ini kan pasti angka rata-rata 75 ini, teman-teman. Dari mana? Ya dari sini. Sekarang saya mau nanya, apa sih faktor pemberatnya? Kalau kalian lihat, ini kan tadi berarti kan tadi angka 86. Kira-kira gitu kan perdebatannya di grup 86. Kenapa saya sekarang 75? Penyebabnya ya ini. Lihat dong, gitu loh. Apa sih yang kuning dan yang merah ini? Ini kan safety assessment, tadi market volatility. Ya kan, market volatility. Tadi ini sempat merah tadi ini sebelum saya review. Ya. Nah, safety assessment, penilaian keamanan, begitu. Nah, ini misalnya contoh ya. Ini nanti kalian lihat safety assessment. Market volatility, dia akan melihat 1 bulan terakhir volatilitas harga. Kalau harga tokennya jatuh banget, maka wajar kalau dia merah. Karena itu, sebaiknya memang developernya mungkin harus melakukan yang namanya burning supaya naik dikit harganya. Atau apa? Buyback supaya naik dikit harganya. Itulah yang dilakukan oleh DevBugDoge. Kan sering burning itu, sering buyback itu, developer Bugdoge itu, teman-teman. Karena untuk menjaga supaya ini skor ini nggak merah, skor ini nggak merah. Ini lumayan ini, udah ada kenaikan berarti. Nah, kemudian ini safety assessment, kalian cari misalnya ya, ini apa, ini nggak bisa diklik ya. Nah, coba kalian cari, safety assessment, cari deh. Jadi saya nggak bisa terlalu lama ini mengulas ini. Saya udah pernah bahas ini di konteks Bugdoge, teman-teman. Intinya, kalau kalian melihat begini, jangan langsung deg-degan jantungan. Karena ini faktornya dari 6 ini.
Kalian lihat-lihat aja yang 6 ini gitu loh. Mana yang merah? Oh, ini merah. Kenapa ini? Apa penyebabnya? Coba cari tahu begitu loh ya. 75 safety assessment. Ya, di sini dia. Ya kan? Jadi gitu. Jadi saya rasa ini akan naik kok. Gitu. Nggak usah terlalu panik lah, biasa-biasa aja. Ya, saya investasi santai loh teman-teman. Jadi kalau kalian investasi kerjanya melototin cat terus, waduh, kasihan banget ya. Begitu. Jadi gimana bang? Gak usah cut loss. Ngapain cut loss gitu loh. Malah saya kalau bisa bilang, kalian yakin nggak? Saya mau nanya dulu. Yakin nggak kalian dengan proyeknya si Dogezilla ini? Yakin? Kalau yakin, maju. Ambil di tempat lain, di wallet lain. Pakai sniper wallet. Tunggu di harga bawah. Tapi kalau kalian nggak yakin, udah biarin aja. Nggak usah cut loss. Kita tunggu. Saya udah ngomong tadi kan di white papernya. Kita tunggu. Karena mereka 1 tahun ini tadi itu di white papernya kelihatan banyak gebrakan. Sabar dong, gitu loh. Sabar jadi orang. Jangan jadi orang nggak penyabar kalian. Mentang-mentang kalian invest di sini. Di apa ini namanya? Di kripto. Nih. Ya saya ulangi sekali lagi ini. Ini. Nah, kalau jadi ini barulah ada utility-nya, teman-teman. Misalnya Vault application. Nah, Zilla First, nah ini apalagi ini nanti Zilla First baru misalnya ada game di sini. Kalau mau main game harus pakai token Dogezilla, begitu loh. NFT harus pakai Dogezilla, begitu. Zilla Swap harus pakai Dogezilla. Itu baru ada namanya utility-nya. Kalian lihat dong ini dari sejak Fairlands, launch, CoinMarketCap listing, audit certic, Vault application beta. Mana di sini yang bisa menyerap token itu? Nggak ada kan? Lalu wajar dong kalau dia ambruk, wajar. Karena nggak ada utility-nya. Nanti kalian akan lihat, kalau dia utility-nya udah semakin jelas, baru dia naik. Makanya saya bilang, belinya kapan bang cocoknya? Ya tunggulah 1-2 hari mungkin, atau seminggu 2 minggu. Karena kondisi market kan juga lagi, ya tertekan beberapa hari ini. Tunggulah, siapa tahu dikasih gitu. Nah, Anda lihat nggak? Ini kan hijau-hijau semua ini teman-teman. Tadi ini sempat merah loh. Nah, ini hijau-hijau udah pada masuk orang. Jadi tadi ini saya udah lihat tadi ini angka sertik ini teman-teman. Ya sebelum saya ngomong ini tadi merah ini. Nih merah sampai 40 berapa tadi ini. Nah karena udah pada naik. Nah ini mulai kuning. Begitu. Jadi ini fluktuatif loh. Jangan kaku dengan angka ini. Oke teman-teman. Segitu aja ya. Rasanya saya udah panjang banget ngomong tentang Dogezilla. Jadi bagi kalian yang nyangkut-nyangkut di atas gimana solusinya? Ya saya rasa kalau kalian cut loss, ya kalian sudah tahu resikonya bukan? Pasti kalian rugi. Begitu. Jadi, kalau kalian punya dana yang cukup, silakan averaging down. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, ambil lagi di wallet yang baru, yang betul-betul grass, begitu ya. Tapi ingat, do your own research. Kalau kamu betul-betul yakin dengan proyeknya, yakin dengan dev-nya, ya, cocok karakter token ini dengan karakter kamu, ya monggo. Tapi kalau enggak, jangan ya. Nanti daripada kamu stres nanti di sini. Oke teman-teman, segitu aja review dan saran dari saya. Tapi ingat, do your own research. Saya cuma bisa memberikan referensi, nggak bisa menyuruh kalian atau menyarankan terlalu gimana, enggak lah. Kalau saya nggak mau seperti itu. Bagus kamu lihat, ambil. Kalau nggak bagus ya udah. Token kan banyak, begitu ya. Oke teman-teman. Do your own research. Disclaimer on. Jangan lupa sampai ketemu pada review atau video selanjutnya. Orang sabar, cuannya besar. Gunakan uang dingin, bukan uang panas. And see you at the top.